Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Hani Maila Asana dengan NIM 231100606011. Kemudian ada Kayla Lisa Seleni Queen dengan NIM 2300006019. Kemudian ada Rodatul Rifka dengan NIM 2300006026. Dan yang terakhir ada Aisyah Nurul Afida dengan NIM 231100606010. Di sini kami akan menjelaskan penyelesaian mengenai soal graf yang akan diubah ke bentuk pohon menggunakan algoritma prim. Simak baik-baik ya. Nah, teman-teman, di sini sudah ada soalnya ya, yaitu ubahlah graf ini dengan menggunakan algoritma prim agar menjadi pohon merentang minimum dan tentukan bobotnya. Nah, di sini sudah ada satu graf ya, yang dimana ini bukan merupakan pohon. Kenapa? Karena suatu titik pada graf ini dapat dihubungkan oleh semua titik yang terdapat di sini, atau biasa kita sebut dengan sirkuit. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi pohon menggunakan algoritma prim. Nah, untuk menentukan pohon merentang minimum dengan algoritma prim, kita bisa melihat salah satu simpul. Kalian bisa memilih simpul mana saja. Saya memilih simpul C ini. Nah, simpul C ini terhubung dengan simpul H, simpul F, simpul D, dan simpul B. Dari setiap sisinya, kita bisa memilih bobot yang paling kecil. Di sini bobot yang paling kecil itu adalah simpul CF. Nanti kalian bisa gambar di sini simpul C yang terhubung ke simpul F dengan bobot 3. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa mengulangi langkah yang awal tadi sampai semua simpul terhubung. Baiklah teman-teman, kita masuk dalam penyelesaian. Langkah pertama kita akan memilih simpul B sebagai simpul awal. Kita tulis B. Nah, dari simpul B ini kita lihat sisi mana yang memiliki bobot paling minimum. B ke C, B ke D, B ke E atau B ke A. B ke D. Karena dia memiliki bobot sebesar 1. B ke D sama dengan 1. Langkah kedua, dari D kita lihat D ke E, D ke C atau D ke F. Bobot paling minimumnya yaitu D ke E. Kita gambar ulang. Bobot B ke E itu adalah 4. Selanjutnya dari simpul E kita lihat sisi mana yang memiliki bobot paling minimal. E ke A, E ke G. Jawabannya adalah E ke G. Kita gambar ulang dari simpul yang awal kita pilih. B, D, E, dan G. Bobot E ke G itu sebesar 2. Langkah selanjutnya kita lihat dari simpul G. Sisi mana yang memiliki sisi atau bobot yang paling minimal. E ke G, G ke J, G ke K, atau G ke A. Jawabannya adalah G ke A. B, D, E, G, dan A. Di mana bobot sisi dari G ke A itu sebesar 3. Langkah selanjutnya kita lihat dari simpul A. Dari simpul A kita amati A ke E, A ke K. Kalau kita ambil A ke E itu tidak bisa karena kita sudah mengambil simpul E. Kalau kita hubungkan maka nanti akan terbuat sirkuit di dalamnya. Maka kita ambil di sini simpul G, di mana G ke K, G ke J ataupun A ke K. Nah, di sini yang paling minimum yaitu G ke J, di mana G ke J itu bobotnya sebesar 8. Kita gambar dari simpul B, D, E, G, dan A, dan yang terakhir G ke J.
Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan dari proses yang telah dikerjakan oleh Mbak Rifka, yakni tadi kita sudah sampai ke simpul C. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari simpul C ini dia terhubung ke simpul-simpul yang lainnya yang memiliki bobot masing-masing. Nah, dari bobot dari C ke K, C ke L, dan C ke I ini mana bobot yang paling kecil? Kita pilih 4, maka selanjutnya kita dari simpul C ke simpul I dengan bobot 4. Nah, maka kita gambar B ke D, D ke E ke G, G ke A, lalu G ke J, B, D, E, G, A, lalu ke J, kemudian dari J kita ke I. Nah, langkah selanjutnya dari I sama seperti tadi. Jadi dari I tadi kita cari lintasan mana yang memiliki bobot paling kecil. Nah, di sini ada 5, 10, dan 9. Maka kita milih dari I ke F. Selanjutnya kita menggambarnya dari awal lagi, yaitu B ke D seperti ini. Lalu dari I ke F ke atas seperti ini. Kemudian selanjutnya ini tadi dari I ke F ya, dengan bobot 5. Kemudian dari F ini kita dengan cara yang sama, yakni kita melihat bobot yang paling kecil, ada 9, 3, dan 7. Maka kita pilih 3, yaitu dari simpul F ke simpul C. Ke simpul C berarti naik ke atas seperti ini, ke D, B, D, G, D, D, E, G, A, J, J, I, F, lalu ke simpul C dengan bobot 5. Baik, selanjutnya tadi kita sudah sampai ke titik C. Nah, selanjutnya kita lihat dari simpul C ini terhubung ke simpul B, D, F, dan H. Tapi ketika kita hubungkan ke D dan B, itu akan membuat sebuah sirkuit, yang itu akan menggagalkan dari definisi pohon itu sendiri. Maka dari itu kita perlu mencari simpul lain yang menghubungkan ke simpul lainnya dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa ada simpul J yang ketika dihubungkan ke simpul L itu memiliki bobot minimum yaitu 6, dan dia tidak membentuk sirkuit. Maka kita milih dari simpul J ke L. Maka selanjutnya dari J ke L yakni memiliki bobot 6. Itu kita bisa menggambar dari awal lagi. Ini B ke D, lalu ke E, G, A, kemudian dari G ke J, dari J ke I, lalu I ke F. Nah, dari F ini ke C, kemudian dari J ke L seperti ini. Nah, belum cukup sampai di sini, kita melihat lagi ketika dari simpul-simpul yang telah dilewati ini, mana simpul yang menghubungkan ke simpul lain dengan bobot minimum. Dan kita melihat ada simpul F yang menghubungkan ke simpul G dengan bobot 7. Nah, maka kita bisa memilih dari simpul F ke H. Maka kita dari F ke H yakni dengan bobot 7, maka kita bisa menggambarnya dari B ke D, D ke E, E ke G, G ke A, lalu G ke J, J ke I ke F, F ke C, lalu J ke L, dan terakhir itu ada F ke H. Nah, yang terakhir yakni dari kita membutuhkan ada satu simpul yang belum terlewati, yakni ada simpul K. Nah, kita mencari kan tadi semua simpul ini udah dilewatin ya, tinggal simpul K doang. Nah, kita lihat dari beberapa lintasan ini yang memiliki bobot terkecil dan terhubung ke simpul yang sebelumnya, yakni ada di simpul J.
dan C ke K ini memiliki bobot minimum yakni 11. Maka dari situ kita bisa menuliskan dari C ke K dengan bobot 11 dan kita bisa menggambar dari awal lagi yakni titik B ke D, lalu D ke E, dari E ke G, kemudian G ke A, lalu G ke J, J ke I ke F, F ke C, kemudian tadi ada J ke L, lalu F ke H, kemudian yang terakhir itu ada dari J ke K, seperti ini. Nah, maka karena semua simpul itu sudah terlewati, maka inilah hasil akhir dari pohon merentang minimum yang didapatkan dengan mengubah dari graf ini, sehingga mendapatkan pohon merentang minimum seperti ini. Selanjutnya untuk nilai bobot keseluruhan akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk menentukan bobotnya, kita hanya perlu menjumlahkan dari setiap bobot minimal yang sudah dipilih dari langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Di sini ada 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 dan ditambah 11 dengan hasil akhir 55. Jadi untuk bobot dari pohon rentang minimum dengan penyelesaian algoritma prim yaitu 55. Baiklah, seperti itu tadi soal penyelesaian pohon merentang minimum dengan menggunakan algoritma prim. Sekian dari kami. Terima kasih.